Halo, perkenalkan nama saya Vista Amaratu Indayani dengan NIM 20040200012. Jadi pada video ini saya ingin mereview sebuah film Indonesia yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Jadi, film Surat Kecil untuk Tuhan ini film Indonesia yang dirilis pada tanggal 7 Juli 2011 dan disutradarai oleh Haris Nizam, serta dibintangi oleh artis terkenal yaitu Dinda Hau dan Alex Komang yang menjadi pemeran utama pada film ini. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan lebih dulu karakter-karakter yang ada pada film ini. Yang pertama ada Dinda Hau yang berperan sebagai tokoh utamanya, yaitu sebagai Gita Sesawanda Cantika atau biasa disebut dengan Keke. Dan yang kedua ada Alex Komang sebagai ayah dari Gita atau Keke. Lalu ada Esa Sigit yang berperan sebagai Andi. Kemudian ada Egi John sebagai Cika. Ada Maulida Tiara Ningsih sebagai Fahda. Kemudian ada Indri Giana sebagai Siva. Ada Vinesa Ines sebagai Dinda. Kemudian ada Heri Safalas sebagai Pak Yus. Ada Sasa Nabila sebagai Andini. Ada Cut Nabila sebagai Ida. Ada Ayunda Gayatri Maheswari sebagai Maya. Dan yang terakhir, Cecilia Nurahdiana sebagai dokter dari Keke. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis remaja yang berusia 13 tahun yang sedang duduk di bangku SMP yang bernama Gita Sesawanda Cantika atau biasa dipanggil Keke. Keke memiliki dua orang kakak laki-laki yaitu Kiki dan Cika, serta dua orang tua yang sangat menyayanginya meskipun kedua orang tuanya ini telah bercerai. Selain orang tua dan saudara laki-lakinya, selain dikelilingi oleh keluarga yang menyayanginya, Keke juga memiliki 6 orang sahabat yang sangat dekat dan sangat baik padanya serta sangat menyayangi Keke. Selain itu, Keke juga memiliki seorang kekasih yang bernama Andi yang sangat menyayanginya juga seperti keluarga dan sahabatnya. Kehidupan Keke berjalan dengan sempurna dan dengan sebagaimana mestinya sampai pada tahun 2004 kanker menghinggapi tubuhnya. Keke mengidap kanker rhabdomyosarcoma atau biasa disebut dengan kanker jaringan lunak. Keke adalah orang pertama yang terkena kanker jaringan lunak di Indonesia. Setelah dinyatakan terkena kanker jaringan lunak, tubuh Keke sangat berubah drastis, sehingga ia harus mengikuti kemoterapi dan radiasi selama 1 tahun lamanya. Akibat dari kemoterapi dan radiasi yang dijalani oleh Keke membuat rambutnya rontok, kulitnya kering, nafsu makannya hilang, dan mual-mual. Tapi perjuangan keluarganya dan Keke tidak sia-sia. Perjuangan mereka membuahkan hasil. Keke dinyatakan sembuh dari kanker setelah setahun lamanya menjalani kemoterapi dan radiasi. Keke menjalani aktivitas dan hari-harinya seperti biasanya. Seiring berjalannya waktu, sehingga pada tahun 2006, dia kembali dinyatakan terkena kanker kembali. Kanker ini kembali dengan kondisi yang sangat berbahaya dan lebih parah dari sebelumnya. Tapi, ayah Keke tidak tinggal diam. Dia membawa Keke ke rumah sakit manapun meskipun ditolak. Ia tidak sampai situ. Dia pun membawa Keke ke luar negeri hingga ke pedalaman
demi untuk menyembuhkan Keke. Namun banyak dokter yang memvonis Keke bahwa hidup Keke ini nggak lama lagi dan penyakit yang diderita tidak bisa untuk disembuhkan. Keke pun harus menerima kenyataan bahwa penyakit ini sudah tersebar luas di dalam tubuhnya dan tidak dapat disembuhkan. Keke pun kembali menjalani kemoterapi meskipun kemoterapi yang ia jalani itu tidak berjalan dengan lancar karena tubuhnya tidak merespon obat-obatan yang masuk ke dalamnya. Sehingga dokter pun menyarankan jalan satu-satunya yang harus diambil adalah operasi. Namun, kondisi Keke kian melemah dan rambutnya pun sudah habis atau botak. Meskipun kondisinya sangat lemah dan banyak dokter yang memvonis bahwa hidup dari Keke ini tidak lama lagi, ayahnya bersikeras untuk membawa Keke kemanapun untuk menyembuhkannya. Keke pun memiliki semangat yang tinggi untuk sembuh, meskipun keadaannya tiap hari bukan semakin membaik, malah semakin melemah. Dan pada saat ujian akhir di sekolahnya, meskipun dengan keadaan yang sangat lemah, Keke mengikuti ujian akhir tersebut hingga selesai. Meskipun setelah keluar dari ruangan ujian, ia mimisan dan kembali tidak sadarkan diri atau pingsan. Kemudian dibawa ke rumah sakit oleh teman-temannya dan Pak Yus, ajudan dari ayahnya. Setelah sampai rumah sakit, Keke dinyatakan sangat lemah dan kritis. Teman-temannya, keluarganya, serta pacarnya ada di rumah sakit untuk menemani Keke. Seiring berjalannya waktu, Keke semakin melemah dan para keluarga dan sahabatnya pun sudah sangat pasrah dan ikhlas jika Keke harus pergi. Dan tak lama setelah berjuang melawan kritisnya, Keke pun meninggal dunia. Dan seluruh keluarga serta teman-teman yang ada di sana pun sangat kehilangan dan sangat sedih. For information, film ini diangkat dari kisah nyata dari seorang gadis remaja yang bernama Gita Sesa, Wanda Cantika atau biasa disebut Keke, yang memang terkena kanker ganas dan sangat mematikan. Kisah ini diambil dan diangkat menjadi film oleh sutradara dan menginspirasi banyak orang.